Sebelum meninggal dunia, Nabi Adam alaihi salam mengalami sakit yang parah pada hari Jumat. Para malaikat memandikannya, mengkafani, dan mengoleskan ramuan minyak wangi. Mereka juga menggali liang kubur untuknya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir. Setelah terbunuhnya putranya, Habil, Nabi Adam alaihi salam merasakan kesedihan yang mendalam. Tangisnya terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergiannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengganti, yaitu seorang anak bernama Sid, yang artinya adalah pemberian Allah untuk menggantikan Habil. Ketika Sid telah dewasa, Nabi Adam memberikan kepercayaan kepadanya dan memberikan semua ilmu yang dimilikinya. Bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya, Nabi Adam memberikan wasiat kepada Sid untuk memimpin keturunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup selama 96 tahun dan memiliki banyak keturunan, tiba saatnya bagi Nabi Adam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ahli sejarah menyatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam tidak akan meninggal sebelum melihat keturunannya, dari anak cucu hingga cicit yang jumlahnya mencapai 4.000 jiwa. Ketika Nabi Adam jatuh sakit, hingga akhirnya sampai pada hari Jumat, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan dan ramuan minyak wangi untuk Nabi Adam dan keturunannya. Malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah, "Wahai anak-anak Adam, ini adalah minyak wangi dan kain kafan untuk kalian. Apakah kalian menyaksikan pemandangan ini? Ini adalah kejadian yang tidak terhindarkan bagi keturunan Adam. Maka biarkanlah aku mendekatimu, wahai Hawa, agar aku bisa mengobati suamimu. Ini adalah bagian dari sunnah kalian yang disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang menyatakan bahwa hadis ini sahih dan disepakati oleh Ad-Dahabi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa isnad hadis tersebut sahih. Syekh Hamid Ahmad At-Thahir Al-Basuni menjelaskan perbedaan pendapat tentang lokasi kuburan Nabi Adam alaihi salam. Namun menurut pendapat yang lebih terkenal, beliau dikuburkan di sebuah gunung yang terletak di wilayah India, tempat di mana beliau diturunkan ke bumi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Ba'dul Khalq dan Imam Muslim dalam Al-Imam dari Anas tentang perjalanan Rasulullah ke langit. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyatakan, "Kemudian tanganku dipegang oleh Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga itu bertanya, 'Siapa ini?' Jibril kemudian menjawab, 'Ini Jibril.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Saya bersama Nabi Muhammad.' Penjaga langit kemudian bertanya lagi, 'Apakah Allah mengutusmu kepada manusia?' Jibril menjawab, 'Iya.' Kemudian kami berada di langit dunia dan ada seseorang yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ketika dia memandang ke kanan, dia tersenyum, dan ketika ia memandang ke kiri, ia menangis. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dan generasi keturunannya. Dialog ini memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang telah meninggal, serta menegaskan penghargaan dan penghormatan terhadap para nabi dan rasul Allah. Manusia tidak hanya dihormati selama hidupnya, tetapi juga saat mereka meninggal. Standar penghormatan terhadap jenazah tidak berlebihan, tidak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, atau penempelan perhiasan pada jenazah. Dari kisah wafatnya Nabi Adam, kita bisa melihat beberapa mukjizat yang dimilikinya sebagai manusia. Pertama, Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah pertama di bumi, sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Selain itu, beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang segala hal di bumi, termasuk nama-nama benda dan semua makhluk hidup di sana. Adam juga diberikan umur yang panjang, sehingga beliau dapat memberikan 40 tahun usianya kepada Nabi Daud. Mukjizat lainnya adalah Adam diberkahi dengan keturunan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan atau kembar. Ketika kita memahami mukjizat Nabi Adam, kita diingatkan akan keagungan penciptaan manusia dan hubungan khusus antara manusia dan Tuhannya. Mukjizat-mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga menegaskan kedudukan istimewa yang diberikannya kepada manusia di antara makhluknya yang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih menghargai nilai dan martabat setiap individu, serta memperkuat keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya telah disebutkan bahwa putra-putrinya bahkan dinikahkan satu sama lain, menjadi nenek moyang manusia yang ada di bumi. Keteladanan yang bisa diambil dari cerita Nabi Adam adalah, yang pertama, taati perintah Allah dan jauhi larangannya.
sebagaimana cerita tentang Nabi Adam yang terusir dari surga karena melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Allah tidak akan melarang sesuatu tanpa alasan, melainkan untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang mungkin merugikan manusia. Pada setiap perintah Allah tentu banyak hikmah dan kebaikan yang bisa menguntungkan kita. Yang kedua adalah, segeralah bertaubat dan jangan mengulangi kesalahan. Sang Nabi menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubatnya. Meskipun demikian, Nabi Adam tidak lagi mengulangi dosanya. Walau begitu, ia tetap diturunkan dari surga karena harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah yang tertera pada surat Toha ayat 122 menyatakan bahwa Tuhannya memilihnya menjadi Rasul. Maka Allah menerima taubatnya dan diberikanlah petunjuk. Perintah Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang menyatakan bahwa turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya, Nabi Adam alaihi salam tinggal di surga hanya antara waktu sholat asar sampai waktu terbenamnya matahari saja. Riwayat ini berasal dari Abu Bakar bin Baluwai, dari Muhammad bin Ahmad bin Nadir, dari Muawiyah bin Amru, dari Zaidah, dari Ammar bin Abi Muawiyah al-Bajali, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, masa tinggal Nabi Adam di surga hanyalah antara waktu sholat asar sampai waktu terbenamnya matahari saja. Hadis riwayat Hakim. Adapun menurut riwayat yang termuat dalam kitab Sahih Muslim dari Az-Zuhri, dari Al-A'raj dan dari Abu Hurairah yang menceritakannya dari Nabi SAW, lama masa tinggal Nabi Adam di surga selama matahari terbit di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, hari terbaik selama matahari masih terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakannya Nabi Adam. Pada hari itu juga ia masuk ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari sana. Hadis riwayat Muslim. Usai tinggal di surga, Nabi Adam disebut tinggal di bumi hingga mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam mengetahui usia yang telah ditetapkan baginya, yakni 1000 tahun. Dan ia juga menghitungnya dengan seksama. Ibnu Hibban meriwayatkan, pada suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Adam untuk menjemputnya. Nabi Adam pun mengajukan keberatannya seraya berkata, kamu terlalu cepat datang, karena usia yang ditetapkan bagiku adalah 1000 tahun lamanya. Malaikat maut kemudian menjawab, memang benar, namun engkau telah menyisihkan 60 tahun dari usiamu untuk menambah usia salah satu keturunanmu, Daud. Di dalam Qasas Al-Anbiya dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Adam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah beliau dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada juga yang mengatakan jenazah Adam alaihissalam dikuburkan di Jabal Abu Kubais, sebuah gunung di kawasan Mekah. Dikatakan dalam sumber lain, sebuah badai topan dan banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh sempat memindahkan jasad Nabi Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Kemudian jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Pandangan ini juga diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Athakir meriwayatkan pula dari sebagian perawi. Ia berkata, kepala jenazah Nabi Adam alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Adapun Hawa wafat setahun setelah kematian Nabi Adam alaihissalam.